Selamat malam, saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom, kita berjumpa kembali ya di acara Rumah Doa Keluarga. Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat saudara. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan memulaikan ibadah kita. Saya ajak kita bergabung semua dalam ibadah ini, walaupun ibadah yang singkat, walaupun hanya melalui online, tapi saya percaya Roh Kudus ada di tempat saya, Roh Kudus ada di tempat saudara. Dia bekerja dengan cara yang ajaib supaya kita menerima berkat-Nya lewat firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita akan mulaikan ibadah ini, kita akan berdoa. Bapa yang kekal, Allah yang maha kuasa, Bapa yang punya langit dan bumi, dalam nama Yesus kami bersyukur kami boleh mengenal Bapa, kami boleh mendapatkan keselamatan, kami boleh datang kepada Bapa hanya di dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur malam ini kami mau beribadah, kami berhimpun bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda, walaupun dibatasi dengan ruang dan waktu, tapi kami percaya kuasa-Mu tak terbatas. Engkau terus bekerja dimanapun berada, karena Engkau hadir dimanapun berada, kami berada, karena Engkau Allah maha hadir, hadir di sini, hadir di mana tempat, di mana orang-orang umat-umat Tuhan memanggil nama-Mu, percaya kepadamu, memuji dan menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur buat kesempatan malam ini. Kami mau beribadah, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai hanya ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Kau ambil alih Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya, karena hanya Engkaulah yang sanggup membawa kami untuk mengerti firman, untuk menerima berkat, untuk memahami dan untuk melakukan firman Tuhan. Biar apa yang kami terima malam ini, biar itu semua sesuai dengan kebutuhan jiwa kami, untuk mengisi kekosongan jiwa kami hanya oleh firman Tuhan. Sebab itu kami membuka hati, memberikan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Bersekutu dengan Engkau malam ini, kami mau menikmati hadirat Tuhan, kami mau menikmati firman Tuhan, kami mau menikmati kuasa dan kasih-Mu, kami mau menikmati mujizat Tuhan. Kami percaya Engkau ada dan bekerja di tempat ini dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami memulaikan ibadah ini, kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan theme song kita, yaitu Jadikan Aku Rumah Doa. Kita ada di ibadah Rumah Doa Keluarga, dan saya percaya kita rindu untuk menjadi rumah doa, karena rumah doa adalah tubuh kita, bait Allah adalah tubuh kita, maka dengan tubuh kita kita pergunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Agar semua keluargaku datang menyembahmu. Agar semua keluargaku datang menyembahmu. Haleluya, haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang maha kuasa, layak dipuji, disembah, layak menerima pujian sembah sujud kami. Allah yang maha kuasa, Allah yang punya langit dan bumi, itulah Bapa kami dalam Yesus. Haleluya, kami sembah, kami puji Allah yang maha kuasa. Ajaib perbuatanmu, besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya, besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya, glory, 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 glory. Haleluya, terpuji-puji nama-Mu, Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan
Benar Tuhan, kami rindu untuk membawa keluarga kami semua jadi rumah doa, jadi bait Allah yang kudus, yaitu memberi hidup mereka kepadamu Tuhan, mempercayakan hidup mereka karena mereka adalah milik Tuhan, yang tadinya telah jauh dari Tuhan, yang tadinya orang-orang berdosa tidak mengenal Allah, tetapi dalam Engkau kami boleh diperdamaikan, kami boleh menjadi umat Allah di dalam Yesus. Sebab itu kami bersyukur, terima kasih Bapa. Malam ini kalau kami hendak mendengarkan firman-Mu, urapi pendengaran kami, urapi hati pikiran kami, jadikan tanah hati yang baik, jadikanlah kami Tuhan, telinga kami adalah telinga seorang murid yang sungguh haus akan mendengar pengajaran dari Tuhan dan sungguh merindukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami benar-benar menikmati berkat-berkat yang Bapa sediakan bagi kami di dalam Yesus dan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan. Apabila ada kuasa-kuasa lain, yaitu kuasa-kuasa kegelapan yang mau mencuri benih firman, yang mau menghambat kami mendengar firman, yang mau mengambil alih konsentrasi fokus kami tolak usir di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus membentengi tubuh jiwa kami, tubuh jiwa roh kami, sehingga kami terpelihara dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita akan siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Tema kita adalah karena semua dimulai dari rencana Allah, maka kita tahu bahwa Allah mempunyai rencana yang abadi. Ya, subtema kita adalah dari Taman Eden sampai Taman Firdaus di sorga. Allah mempunyai rencana bagi kita semua. Dari Taman Eden Allah sudah merencanakan hidup kita, sampai keluar dari Taman Eden sampai masuk ke Taman Firdaus di sorga. Allah mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Semua dimulai dari rencana Allah. Itulah sebabnya saudara, kita tetap datang kepada Tuhan supaya kita tetap dalam rencana Allah, kita tidak keluar dari rencana Allah. Mari saudara, kita akan baca bacaan kita ya pada malam ini adalah, kita akan memulai dari awal ya. Mulai dari awal Tuhan mempunyai rencana dan melaksanakan rencananya, bekerja menciptakan langit dan bumi. Bekerja menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, makhluk hidup, bahkan teristimewa manusia. Kita akan baca ya di dalam Kejadian pasal 1. Allah menciptakan langit dan bumi dan serta isinya. Pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita dan menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Jadi saudara, apa? Hari yang pertama Allah menciptakan terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari atas, air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang di bawah cakrawala itu dan air yang di atasnya. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Jadi saudara, hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala ya. Allah menciptakan cakrawala dan dinamainya cakrawala itu langit. Itulah hari yang kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat.
sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ingat ya saudara, Allah melihat baik adanya. Hari pertama dia menciptakan, dia melihat baik. Semua yang Tuhan ciptakan adalah baik. Ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Allah berfirman, maka jadi ya. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, saudara. Apa yang Allah buat itu baik adanya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar itu untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil itu untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala, di langit, saudara, untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Apa yang Allah buat baik ya saudara. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, ya, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air. Ya saudara, setelah Allah memisahkan darat dan laut, Allah berfirman, darat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan berbiji-biji, dan laut mengeluarkan makhluk hidup yang berkeriapan, yang bergerak-gerak di dalam air. Dan itu pun jadi ya. Dan segala jenis burung yang bersayap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah menciptakan burung-burung di udara, makhluk hidup di dalam air yang berkeriapan pada hari itu. Dan Allah melihat semuanya itu baik. Ingat saudara, Allah selalu membuat itu baik adanya. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi makhluk hidup yang ada di laut dan burung-burung yang ada di udara, Allah berfirman, bertambah-tambahlah kamu. Allah memberkati mereka dan menyuruh mereka bertambah-tambah, berkembang biak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Jadi hari yang kelima itu Tuhan sudah menciptakan makhluk hidup yang berkeriapan di dalam air dan yang berterbangan di udara. Saudara, ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Sesudah itu ya saudara, sesudah hari yang kelima, Tuhan berkata, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi,
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, setelah makhluk hidup diciptakan, Allah berfirman antara mereka bertiga, ya, karena Allah, kita percaya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Pada saat itu dia berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan menurut rupa Allah. Ya, saudara. Ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi, saudara. Manusia diberi kuasa untuk menaklukkan semua yang ada di bumi ini. Manusia diberi kuasa untuk memelihara, ya, untuk memenuhi bumi ini dan menaklukkan bumi ini, dan berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung dan semua makhluk yang hidup di dunia ini. Ayat 29 berkata, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang berbuah, yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, dan yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Saudara, jadi kita sudah dengar pembacaan firman Tuhan, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Hari pertama dia menciptakan terang. Hari kedua dia menciptakan apa, saudara? Hari kedua dia menciptakan cakrawala. Hari ketiga dia memisahkan darat dan laut, ya, dan menumbuhkan segala tumbuh-tumbuhan di darat. Dan hari yang keempat, benda-benda penerang Allah ciptakan dan menempatkannya itu di langit, di cakrawala. Benda-benda penerang matahari, bulan, dan bintang untuk menentukan hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun menjadi penentuan waktu dan masa. Dan selama Allah bekerja, ya saudara, Allah hanya berfirman. Dia berfirman semua, maka jadilah. Dan apa yang dia jadikan itu sungguh amat baik. Dia berfirman, makhluk di bumi dijadikan, makhluk di dalam air dijadikan, yang berkeriapan, yang bergerak-gerak di dalam air, burung-burung yang berterbangan di udara, Allah menjadikannya dengan firman. Itu pada hari yang ke-6, Allah menjadikan binatang, makhluk hidup di laut dan burung di udara. Dan pada hari ke-6 juga Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia dalam rupa Allah, dalam segambar dengan Allah. Ya, pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia setelah dia menyediakan semua kebutuhan yang menjadi kebutuhan manusia. Itulah sebabnya ayat terakhir kita berkata, sudah baca tadi bahwa firman Tuhan berkata, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah dan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Dia berkatakan kepada manusia, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Jadi pada awalnya manusia itu makanannya hanya buah-buah yang berbiji, tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan sebelum manusia diciptakan. Tuhan Allah sudah menjadikan makanan atau kebutuhan manusia. Allah sudah menyediakan kebutuhan manusia sebelum dia menjadikan manusia. Dan saudara,
Allah membuat manusia itu serupa dengan Allah. Karena apa? Allah mempunyai rencana yang indah bagi manusia. Allah berkata, berkembang biaklah, bertambah-tambahlah kamu, penuhilah bumi ini, dan taklukkanlah dia. Kuasailah ikan-ikan, binatang-binatang, burung-burung. Allah menyuruh kita menguasainya. Allah menyediakan semuanya sebelum Allah menjadikan manusia. Demikian hidup kita, saudara. Kita jangan khawatir apapun. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan apa menjadi kebutuhan kita. Ya, sekarang ini banyak orang yang khawatir. Aduh, ekonomi lagi menurun ya. Sesudah pandemi sangat sulit ya orang mencari nafkah, mencari pekerjaan, membuka usaha baru. Walaupun akhir-akhir ini saya dengar bahwa ekonomi sedang menggeliat, sedang bangun. Kita nggak usah khawatir, karena bukti bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, segala isinya, buah-buahan, binatang-binatang, pohon-pohon, semua. Berarti Allah sudah menyediakan segala sesuatu kebutuhan makanan. Apa yang menjadi makanan manusia Tuhan sudah sediakan. Dan dia berkata kepada manusia, lihatlah, aku telah menjadikan. Allah sudah menjadikan, sudah menyediakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, buah-buah yang berbiji. Karena pada waktu itu manusia hanya makan buah-buahan. Ya, saudara. Jadi kita hidup di dunia ini, kita nggak usah khawatir. Jangan hidup dengan kekhawatiran. Karena khawatir itu hanya tidak akan menambah sehasta. Umur kita tidak bisa bertambah kalau kita khawatir. Orang yang khawatir akan selalu bimbang, akan selalu goyah, akan tidak mendapat apa-apa justru. Karena tidak ada keyakinan bahwa Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Allah mempersiapkan kita ada di dunia ini pun, Allah sudah menjadikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan sudah sediakan semua makhluk hidup pun, binatang merayap, binatang yang jelata, binatang-binatang yang besar, binatang liar, ternak-ternak, Tuhan sudah sediakan makanannya, yaitu Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan hijau kepada mereka untuk menjadi makanan mereka. Ya, dengan demikian kita dikatakan bahwa Allah telah mempersiapkan semuanya sebelum dia menciptakan manusia. Dan justru Allah memberikan kita kuasa untuk mengusahakan bumi ini, mengusahakan tanah ini. Supaya apa? Supaya kita dapat melangsungkan kehidupan kita. Saudara, di dalam penciptaan ini, luar biasa Allah menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman-Nya. Tapi untuk menciptakan manusia, dia bekerja, saudara. Kita lihat dalam pasal yang kedua. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang kita lompat aja. Kita baca dalam ayat 8. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, saudara. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Allah berfirman, memberi perintah ini kepada manusia. Dengar saudara ya, perintah Tuhan kepada manusia. Semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya.
Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, itu perintah Tuhan. Semua buah-buahan, yang pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahnya kamu boleh makan dengan bebas. Terserah kamu mau makan. Saudara, bayangkan aja, manusia nggak bekerja, tinggal makan, tinggal petik buah, sudah ada makanan. Tidak harus menanam buah dulu dan mau mencangkul dulu, tunggu dia besar dulu baru kita bisa makan. Tidak. Jadi zaman sekarang begitu ya saudara. Tanam dulu, kalau udah berbuah baru kita bisa menikmati. Tapi Adam dan Hawa begitu luar biasa, Tuhan menyediakan tempat bagi mereka. Manusia pertama yang diciptakan Allah di bumi ini, Adam dan Hawa. Mereka tinggal menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Makanan mereka Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan memberi perintah bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon yang di tengah-tengah taman ini yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon itu Tuhan katakan apa? Jangan kamu makan buahnya, karena pada saat kamu makan pastilah engkau akan mati. Saudara, tetapi apa saudara, yang kita tahu semua akan cerita ini ya. Tuhan berfirman pada Adam pada waktu itu, waktu kamu mau makan, ambil aja makanan yang enak-enak yang ada di sekelilingmu ini. Yang tidak usah ke tengah-tengah, ambil yang tidak boleh Tuhan tidak izinkan. Padahal pohon itu banyak sekali ya saudara yang Tuhan tumbuhkan. Dan saudara, pada waktu itu perintah Tuhan itu didengar oleh Adam. Karena pada waktu itu manusia masih baru Adam ya saudara. Manusia itu seorang diri. Dalam ayat 18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Jadi ayat 17, setelah dia bilang pada saat kamu memakannya pasti engkau mati. Dan ayat 18 Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah, ya dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia. Tuhan membentuk binatang-binatang. Ada yang Tuhan bentuk dari tanah ya di ayat 19. Dan dibawalah semua binatang-binatang itu kepada Adam untuk melihat bagaimana Adam menamainya binatang itu. Burung-burung semua Tuhan bawa kepada Adam. Dan apa yang diberikan oleh Adam, namanya apa, nama itu terus ada sampai sekarang. Nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi semua nama makhluk yang kita tahu sekarang itu sudah diberi nama oleh Adam pada waktu itu. Haleluya, puji Tuhan. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak ya. Tapi dikatakan ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Karena pada waktu itu ya, berarti binatang-binatang yang datang itu berdua-dua. Makanya dia bilang, kok dia tidak menjumpai dia sendiri, dia mendapati dirinya sendiri. Ya, dia melihat yang datang itu segala makhluk itu berdua-duaan, tapi dia melihat dia sendiri, tetapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, dia melihat dia sendiri berarti ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutupi tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, yaitu Adam. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang dan manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu.
Saudara, manusia diciptakan oleh Tuhan. Pertama kali Allah menciptakan lembaga perkawinan, yaitu di Taman Eden. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan dia berkata, hendaklah laki-laki itu akan meninggalkan ibu bapaknya dan berdampingan dengan istrinya, karena mereka bukan lagi dua menjadi satu, mereka akan menjadi satu, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena mereka itu menjadi satu daging. Ya saudara, lembaga yang pertama yang Allah ciptakan di dunia ini adalah lembaga perkawinan. Allah memberkati mereka, Allah meneguhkan mereka menjadi suami istri yang sah, sehingga mereka menjadi satu daging. Ya saudara, dan dari situlah bertambah-tambah manusia, beranak cucu manusia, sehingga memenuhi bumi ini. Puji Tuhan saudara, kita melihat begitu baik ciptaan Allah, sungguh amat baik. Setiap kali Allah menciptakan langit dan bumi, dan hari-hari dari hari pertama Allah bekerja dengan berfirman sampai pada hari yang ke-6, Allah melihat bahwa apa yang sudah diciptakan yang baik adanya, sungguh amat baik. Saudara, mungkin ada yang berpikir, sekarang mah bumi gak baik lagi, udah banyak onak dan duri. Itu karena apa? Karena disebabkan oleh dosa. Pada saat dosa masuk ke dunia ini, maka rusaklah bumi ini. Karena apa? Kita lihat manusia jatuh itu ke dalam dosa. Saudara, bukan manusia yang dikutuk, tetapi tanah yang dikutuk. Terkutuklah tanah karena engkau, kata Tuhan kepada Adam. Dan Allah menambahkan sakit bersalin pada perempuan. Dan kepada ular Allah bilang apa? Nanti kita akan bahas besok ya saudara. Setelah Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka mereka saat itu menyadari bahwa mereka telanjang. Pada saat mereka jatuh ke dalam dosa, mereka merasa takut. Ya saudara-saudara, dosa adalah yang membawa kita kepada ketakutan. Dosa yang membuat kita hilang kemuliaan Allah. Sebab itu saudara, Allah telah menciptakan manusia baik adanya. Pada saat Allah menciptakan manusia, keadaan kita baik. Tapi setelah jatuh dalam dosa, baru semuanya menjadi tidak baik. Tapi saudara, jangan takut. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, ya Tuhan, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin dalam hatimu berkata, aku dalam keadaan tidak baik sekarang ini. Kenapa saya menjadi tidak baik? Padahal Tuhan telah menciptakan manusia dan segala isinya, langit dan bumi ini, sungguh amat baik. Kenapa keadaanku tidak baik sekarang ini? Itu semua karena dosa. Itu semua karena Allah telah berfirman kepada manusia, jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini. Pada saat kamu makan, kamu pastilah mati. Dan apa yang terjadi saat manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu? Manusia jatuh dalam dosa. Manusia diusir dari Taman Eden. Disitulah mulai kesukaran bagi manusia. Itulah sebabnya saudara, marilah kita mau kembali pada rencana Allah yang indah. Karena hanya dialah yang dapat memulihkan kehidupan kita. Hanya dia yang sanggup memulihkan keadaan kita. Hanyalah dia yang dapat membuat segala keadaan menjadi baik. Sebab itu saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa kehidupan. Kita mau akui kehidupan kita orang berdosa. Dan kita mau akui Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menciptakan semua itu baik. Sanggup memulihkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita akan menyanyi pujian. Allah kuasa melakukan
kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masalah. Ku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masalah. Ku Maha Kuasa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat rencana-Mu yang indah, buat kuasa-Mu yang ajaib, buat ciptaan-Mu yang dahsyat. Kau menjadikan kami manusia ciptaan-Mu yang dahsyat, karena Engkau Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, telah menjadikan semuanya baik. Sejak dunia ini dijadikan, sejak langit dan bumi dan segala isinya dijadikan, semuanya baik. Semuanya baik di pandangan mata Tuhan. Semuanya indah dalam rencana Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat rencana-Mu yang indah bagi kami. Kami naikkan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun ada di antara kami mungkin Tuhan yang keadaannya tidak baik saat ini Tuhan, yang ada dalam kesusahan, yang ada dalam sakit penyakit, yang ada dalam beban berat, yang memikul beban dosa yang begitu berat. Kami hanya memandang kepadamu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kami adalah Allah yang kami sembah dalam Yesus Tuhan. Allah yang maha kuasa, yang sanggup memulihkan keadaan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh baik Tuhan. Sungguh baik Tuhan. Kau Allah yang maha kuasa. Kau menciptakan kami. Kau menciptakan manusia. Nenek moyang kami Adam dan Hawa Kau telah tempatkan di Taman Eden. Kau telah memberikan kehidupan yang penuh dengan keindahan, kesenangan, kenyamanan, penuh dengan kelimpahan, hidup berkelimpahan, hidup penuh dengan keadaan yang sungguh sangat baik. Sebagaimana firman Tuhan yang kami baca dan dengar, kami percaya Tuhan, kalau dosa telah merusak semua ini, Kau sanggup memulihkan kami. Kami yakin Tuhan, Kau sanggup memulihkan kami. Sebab itu kami mau bawa hidup kami. Kami mau datang kepadamu. Kami mau akui Tuhan bahwa Engkau Allah yang maha kuasa, yang sanggup memulihkan kami. Kita nyanyi sekali lagi pujian ini saudara. Angkat tangan saudara yang membutuhkan pertolongan, yang rindu dipulihkan hidupnya. Angkat tangan saudara, tangan kanan diangkat, tangan kiri taruh di dada. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku rindu dipulihkan. Sebagaimana rencana Allah yang indah itu, rencana Allah yang sangat-sangat amat baik di pandangan Tuhan, itu berlaku atas kehidupan kami, itu dipulihkan dalam hidup kami. Mari saudara, kita angkat tangan kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Dan nyanyi lagi pujian ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara.
Saudara, saya teringat pujian ini, Allah kuasa melakukan segala perkara. Pada waktu saya masih kuliah dan ibu saya dalam keadaan sakit, saya menjaga selama 2 minggu. Saya berdoa, Tuhan jangan ambil orang tua, jangan ambil ibu saya, berikan dia umur panjang seperti Ayub, dipulihkan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Saya izin sehari untuk kembali di kantor saya bekerja dan kuliah. Saya pulang balik lagi, ibu saya telah meninggal dunia. Tuhan telah memanggil dia. Pada saat saya melihat di ruangan kamarnya sudah kosong, sudah dilipat, kasurnya sudah dilipat, apa yang saya katakan? Allah kuasa melakukan segala perkara. Ini kata-kata yang keluar dari mulut saya. Saya hanya bilang, Kau Allah yang Maha Kuasa, yang melakukan segala perkara. Kepadamu hamba menaikkan syukur, hamba memuji, hamba mengaku kedaulatan Tuhan yang bekerja. Allah berdaulat atas hidup kami. Allah berdaulat atas kehidupan kita, saudara. Apapun keadaanmu saat ini, Allah mau bekerja. Allah mau melakukan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan indah, saudara. Setelah saya ditinggalkan ibu saya, Tuhan mengajar saya lebih dewasa, lebih dapat menanggung segala perkara, segala kesulitan, lebih dapat mengambil keputusan yang baik, yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung lagi kepada manusia. Tuhan mengajar saya lebih mengerti kehendak-Nya. Saudara, apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, semuanya itu untuk mengajar kita lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih berserah kepadanya. Mari saudara, angkat tangannya, tangan kanan diangkat, tangan kiri taruh di dada. Mama berdoa apa saudara? Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa melakukan segala perkara. Engkau sanggup mengubah gelap menjadi terang. Engkau sanggup mengubah malam menjadi siang. Apapun pergumulan mereka yang sekarang ini Tuhan, yang dalam kegelapan, yang tidak ada harapan, yang putus asa, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi kami percaya Engkau sanggup mengubah. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah keputusasaan menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami percaya itu Tuhan. Oh haleluya. Bekerjalah Tuhan oleh Roh Kudus. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, jamah mereka Tuhan, jamah hati mereka. Mereka yang dalam kegelapan, mereka yang dalam putus asa, mereka dalam kesulitan, mereka dalam sakit penyakit yang tidak ada obatnya lagi, yang tidak ada, yang tidak sanggup lagi dikerjakan oleh dokter, bahkan sudah menghabiskan hartanya berobat kemana-mana. Kami percaya hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Sebab itu kami berdoa dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang derita umat-umat Tuhan, di dalam nama Yesus sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kau bekerja dengan cara yang ajaib, Kau pulihkan umat Tuhan. Demikian juga mereka yang kesulitan Tuhan, menghadapi ekonomi yang sulit, masa-masa yang sulit Tuhan, yang mungkin menghadapi meja yang kosong, hamba Tuhan yang dalam perintisan, yang menghadapi meja kosong, tidak ada yang mau dapat dimakan. Tapi kami percaya Engkau memelihara burung di udara, tidak menabur dan tidak menuai, tapi Engkau memberi makan. Kami percaya umat-umat Tuhan yang berharap kepada Tuhan, ada jalan keluar, ada berkat-berkat yang Kau sediakan. Asal mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, mereka dipelihara oleh Bapa di sorga. Demikian juga mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, tolong mereka yang membutuhkan pekerjaan, yang mungkin semasa pandemi mereka di PHK. Kami percaya Tuhan membukakan jalan bagi mereka, ada pekerjaan baru. Mereka
mereka menerima panggilan dari lamaran dan apa yang mereka sudah kerjakan dan sudah mendaftar ke melamar kemana-mana, kami percaya Tuhan akan menjawab. Ada panggilan bekerja buat mereka yang mengandalkan Tuhan, yang mengharap pada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, yang hidupnya dalam keputusasaan. Kami percaya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pengharapan, yaitu pengharapan yang ada pada Tuhan saja, yang tidak mengecewakan. Berharap pada Tuhan, berharap pada Tuhan akan melihat hasilnya, karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Tapi terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Sebab itu saudara, kami percaya berkat Tuhan telah menjadi bagian saudara pada saat saudara mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkaulah jawaban, Kristus jawaban dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Ada pemulihan terjadi bagi mereka yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dalam keluarga, mungkin antara orang tua dan anak, Tuhan telah terjadi, oh Tuhan, masalah-masalah saat ini. Kami percaya apa yang menjadi doa orang tua untuk anaknya, Tuhan mendengar. Tuhan pulihkan hubungan orang tua dan anak, Tuhan pulihkan hubungan kakak dan adik, Tuhan pulihkan kehubungan, oh Tuhan, mertua dan mantu, Tuhan pulihkan hubungan, oh Tuhan, besan dengan besan, Tuhan menyertai, Tuhan pulihkan, Tuhan memulihkan semua, karena apa yang Kau buat baik adanya. Semua yang Kau rancangkan adalah sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur kehidupan kami, yang menyediakan harapan, masa depan yang penuh harapan bagi kami, yang menyediakan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, hidup di dunia ini maupun kehidupan yang akan datang. Tuhan sudah sediakan pada saat kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, bila kamu beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati rotimu dan airmu dan segala penyakitmu dilalukan. Maka ibadah itu mengandung keuntungan yang besar, yaitu baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Biar itu semua digenapi di dalam kehidupan umat Tuhan. Malam ini Tuhan, kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kaulah yang menjamah setiap hati yang terbuka, Kau yang menjamah setiap jiwa-jiwa yang berseru, setiap seruan Tuhan, jeritan hati umat Tuhan, orang-orang yang datang kepadamu lewat acara ini Tuhan. Kami percaya Kau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, memulihkan keadaan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami naikkan syukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar, kasih Allah yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan nyanyi lagi pujian ini. Kita akan berdoa untuk syafaat yang untuk pemerintah dan bangsa negara kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Ku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masalah. Ku Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Ku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masalah. Ku Maha Kuasa, Allah Ku Maha Kuasa. Saat ini kami mau bersyafaat bagi-Mu Tuhan. Kami bersyafaat buat bangsa negara kami ya Tuhan. Tolonglah bangsa negara kami ini ya Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi persoalan, permasalahan yang ada di bangsa ini. Kau mengasihi bangsa kami Indonesia dari sebelum ada masalah, di tengah-tengah dalam keadaan bermasalah, bahkan sampai keluar dari masalah ini. Tuhan mengasihi bangsa kami, baik masalah ekonomi, baik masalah
Oh Tuhan, krisis pandemi ini kami percaya Tuhan yang menyelesaikan. Kami tidak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan, tapi kami percaya Tuhan menentukan segala masa dan mengatur segala perkara, sanggup menolong kami, bangsa kami Indonesia ini. Tuhan pulihkan dari Tuhan keterpurukan oleh akibat wabah yang menyeluruh di seluruh dunia ini, pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan ekonominya, pulihkan Tuhan kehidupan bangsa dan negara ini Tuhan, masyarakatnya. Tuhan pulihkan kehidupan umat-umat Tuhan, pulihkan kehidupan rumah tangga, kehidupan umat-umat Tuhan bangsa ini. Tuhan pulihkan, Tuhan pakai pemerintah kami, Tuhan berkati. Pakai Bapak Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Amin. Tuhan pakai mereka dengan kuasa-Mu untuk menjalankan tugas mereka sesuai rencana-Mu Tuhan. Pakai dengan hikmat Tuhan, beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan, beri power, kuasa, otoritas Tuhan, mengambil keputusan yang benar dan melaksanakan Tuhan keputusan itu. Dan semua Tuhan, aparat yang ada, baik dari menteri sampai kepada kepala-kepala daerah, kepala-kepala wilayah, kepala kecamatan, kepala desa, RT RW, semua menjalankan tugas yang mereka harus kerjakan dalam pengabdian mereka untuk bangsa dan negara kami ini, Indonesia ini. Tuhan berikan kemampuan, berikan kesanggupan, berikan hikmat, beri roh takut akan Tuhan untuk mereka melakukan pekerjaan mereka dengan takut dan gentar akan Tuhan, karena bangsa ini adalah milik-Mu Tuhan. Bukan saja mereka bertanggung jawab kepada rakyat, tapi kepada Tuhan yang mempunyai bangsa ini. Sebab itu Tuhan tolong, beri selalu kekuatan, beri selalu kesehatan, beri selalu Tuhan semangat dalam melaksanakan tugas mereka, sehingga bangsa ini dapat berjalan, dapat dipimpin, dapat Tuhan mencapai tujuan bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan ini ke dalam tangan Tuhan, bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, tanah airnya Tuhan, sucikan Tuhan, bahkan udaranya Tuhan, berkati Tuhan, segala polusi-polusi yang ada di udara Tuhan bersihkan, Tuhan tolong semua agar supaya kami beroleh kesehatan apabila menghirup udara ini, terutama di pusat kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, kami menyerahkan juga pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih semuanya, setiap rongrongan yang dari dalam maupun dari luar yang mau menggoyangkan pemerintah kami patahkan kekuatannya dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus membentengi bangsa kami ini, sehingga kami punya bangsa yang diberkati Tuhan, kami punya bangsa yang tentram, kami punya bangsa yang keamanannya datang dari Tuhan. Berkati Tuhan polisi, TNI, Polri yang menjaga keamanan, berdiri di depan, yang Tuhan terdepan untuk menjaga keamanan bangsa ini, dan kami percaya Tuhan menyertai mereka sehingga bangsa ini dapat dijaga dalam keamanan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gereja-gereja, berikan persatuan dan kesatuan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan berikan kesatuan dan persatuan bergandeng tangan. Oh Tuhan, mengerjakan pekerjaan Allah, yaitu Tuhan mengerjakan tugas panggilannya, yaitu untuk mengerjakan Tuhan, untuk memberitakan kebenaran, untuk membawa kerajaan Allah dalam dunia ini, untuk melebarkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Roh Kudus memakai setiap gereja, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap umat-umat Tuhan, karena melalui gereja pempanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang yang masih ada dalam kegelapan, banyak orang yang masih tersesat, banyak orang yang ada dalam lumpur dosa, yang bagaikan dalam lumpur hidup, yang apabila mereka bergerak keluar, mereka makin terperosok ke dalam. Hanya ada tangan yang berkuasa yang dapat mengangkat mereka, yaitu tangan Tuhan yang sanggup mengangkat mereka keluar dari lumpur dosa, bawa mereka naik Tuhan ke atas bukit, atas gunungnya Allah itu, supaya mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan di dalam Yesus kami beroleh anugerah, kami beroleh kekuatan, kami beroleh pemulihan, keselamatan. Sebab itu kami mengucap syukur atasnya, dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus menteraikan setiap firman Tuhan yang kami sudah dengar, supaya itu tertanam dalam hati kami semua, dan jadikanlah kami Tuhan setiap hari merenungkan firman-Mu dan melakukan firman Tuhan, menuruti perintah Tuhan.
melaksanakan apa yang Kau mau dalam hidup kami, melakukan apa yang Kau perintahkan, dan menjauhi apa yang Kau larang, yaitu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tuntunan Roh Kudus. Sebab itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saja ada kemenangan, ada pemeliharaan yang ajaib. Kami akan mengakhiri ibadah ini, kami terima berkat. Angkat tangan saudara, kita terima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Tuhan, dan persekutuan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan akhiri ibadah ini, kami alaskan, kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin saudara, puji Tuhan. Cara ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat subscribe yang baru pertama kali mengikuti acara ini. Yang sedang mengikuti, jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya banyak saudara-saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain boleh juga menerima berkat lewat acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah menyertai kita. Shalom. Haleluya.